Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang Jumat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, baiklah kita dengarkan berita Jumat untuk kebaktian hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 di rumah masing-masing keluarga. Ibadah hari ini dipimpin oleh liturgus Bapak Diaken Martin Luther Kumalik, pelayan firman Bapak Pendeta Nujianto STH. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Perjanjian Lama Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Nats khotbah terdapat di dalam Perjanjian Baru Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Ibadah yang akan datang tanggal 10 Mei tahun 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing waktu pukul 9.00 WITA. Yang kedua, untuk keuangan kolekte hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kantong keluarga Pak Abri Saputra sebesar Rp126.000, kantong keluarga Bapak Martin Luther Kumalik sebesar Rp270.000, kantong perjamuan kudus keluarga Martin Kumalik sebesar Rp30.000, kantong keluarga BST Seregar sebesar Rp84.000, kantong perjamuan kudus dari keluarga R. Sihombing berjumlah Rp20.000, keuangan yang masuk sebesar Rp530.000. Sidang Jumat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut ibadah pada pagi hari ini. Kita sambut menyanyi Kidung Jumat nomor 3 ayat yang pertama dan yang keempat. Nanti pada ayat yang keempat Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kidung Jumat nomor 3 ayat yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang dan apa yang seterusnya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ayat yang keempat, sini Jumat diundang bangkit berdiri. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih
dalam lagu pemenang. Mari kita awali ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sidang Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita sambut kembali dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33, ayat yang pertama dan yang keenam. Suaramu ku dengar dan apa yang seterusnya. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Ayat yang ke-6. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, darahnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu sucikan diriku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintahnya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami berdosa, rapuh untuk berbuat jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa kami sering berdosa, mengembara dari jalan-Mu dan menyia-nyiakan pemberian-Mu serta melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah ya Tuhan kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersihkanlah ya Tuhan kami dari dosa-dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih.
Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Amin. Kita masuk dalam berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita menyanyi dengan Kidung Jumat nomor 402, ayat yang pertama saja. Ku perlukan juru selamat dan apa yang seterusnya. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan goyah. Bila Tuhanku membimbing, pun di malam pun terang. Petunjuk hidup baru. Kita masuk dalam petunjuk hidup baru yang terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14 yang saya bacakan demikian. Di atas judul perikop kemerdekaan Kristen, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab, mari kita sambut kembali dengan menyanyi puji-pujian. Kita nyanyikan Kidung Jumat nomor 453. Kidung Jumat nomor 453, ayat yang pertama saja. Yesus kawan yang sejati dan apa yang seterusnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang kami panggil melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ya Tuhan pada hari ini, di hari Minggu pertama di bulan Mei tahun 2020, kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan, kami sebagai jemaatmu, khususnya jemaat GKI Rantau, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat bimbingan dengan roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami merasakan pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun itu kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga kami, sehingga ya Tuhan apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan mau selalu berkenan dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan pada saat ini kami dalam keadaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ya Tuhan berdoa buat jemaat kami yang mungkin pada saat hari ini dalam keadaan sakit, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon ya Tuhan, tolonglah, kiranya Tuhan mau selalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Berikanlah ya Tuhan kesembuhan, baik melalui makanan maupun obat-obat yang mereka gunakan, agar mereka ya Tuhan nantinya memperoleh kesembuhan, dan nantinya di hari Minggu yang akan datang mereka boleh dapat melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Tolonglah ya Tuhan, sertailah di dalam kehidupan kami, khususnya di jemaat kami GKI Rantau, agar kami selalu hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, pada saat yang indah ini di hari Minggu ya Tuhan, kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, tolonglah urapilah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah ya Tuhan lewat roh-Mu yang kudus, agar dimana ya Tuhan kami di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu di hari Minggu ini, kami dapat mengerti dan kami dapat pahami, dan itu ya Tuhan nantinya dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami, khususnya di jemaat kami, di keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau selalu hadir di dalam ibadah kami pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, agar kiranya Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami serahkan ke dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, mari kita sambut kembali dengan puji-pujian. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 363. Ayat yang pertama dan yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, aku miliknya. Bagi Yesus semuanya, aku miliknya. Bagi Yesus semuanya, aku miliknya. Ayat yang ketiga. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku.
Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Pembacaan Alkitab pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 bertepatan dengan Hari Pendidikan GKI. Sesuai dengan amanat GKI terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6 yang bunyinya sebagai berikut dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian berita firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dan di dalam yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disangkakan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, didudukkan kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup itu. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan serta renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Nujianto STH, mari kita sambut kembali dengan puji-pujian. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51 ayat yang pertama dan yang kedua, kitab suci hartaku dan apa yang seterusnya. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu, olehmu terus
Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 10 dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Karena segala sesuatunya sudah tersedia di hadapan kita masing-masing. Sebelum kita membaca, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di mana pada saat ini kami masih merasakan berkat kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini masih diperkenankan untuk memasuki bulan Mei pada saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah bulan ini juga kami selalu diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebagai penguatan akan iman pengharapan kami, biar melalui kebenaran firman Tuhan pada saat inilah yang selalu memampukan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berfirman dan bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang saya bacakan demikian. Di atas judul perikop Gembala yang Baik. Ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang terakhir, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala
kelimpahan. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam. Salam. Hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Mei atau bulan 5. Dan hari ini juga kita bersama-sama merayakan bertepatan Hari Pendidikan JKE. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, kita bisa melihat akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 dibaca dari ayat 1 sampai 10. Di mana di sini Yesus ingin mengatakan bahwa Dia adalah pintu itu sendiri. Di saya memberikan tema khotbah kita pada saat ini adalah Yesus adalah pintu keselamatan bagi orang yang percaya. Bapak, Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang mengikuti Yesus, ketika orang mau bersama-sama melayani Yesus, maka mereka akan bertanya dan meminta, apa upah saya ketika saya mengikuti, ketika saya melayani, apa yang saya dapat dari